Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Republik Investor, channel yang akan membahas tentang edukasi dan informasi seputar investasi. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini masih bingung dan kesulitan dalam cara investasi saham. Seringkali ketika kita mau mulai investasi dengan harapan keuntungan jangka panjang, namun kita juga tergoda untuk masuk dalam trading jangka pendek yang mana tidak sesuai dengan rencana awal, yaitu investasi jangka panjang. Sebenarnya tidak ada salahnya kedua metode tersebut, entah itu trading jangka pendek atau investasi jangka panjang. Namun penerapan strategi di antara keduanya tentu sangat berbeda. Nah, dalam investasi jangka panjang tentunya memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah kita tidak perlu memperhatikan pergerakan harga saham setiap hari, yang mana untuk sebagian orang cukup memakan waktu di saat bekerja. Dan tentunya juga dapat tambahan dividen dari perusahaan yang rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Namun, kekurangannya adalah pemilihan saham untuk memulai investasi harus tepat dan memiliki kinerja fundamental yang baik. Untuk itu, perlu dilakukan analisa yang cukup rumit, yang mana cukup menyulitkan untuk orang awam yang masih belajar untuk investasi. Namun, ada cara yang lebih mudah untuk memulai investasi tanpa harus memiliki kemampuan analisa yang rumit dengan metode dollar cost averaging. Sebelum kita mulai pembahasan tentang dollar cost averaging, terlebih dahulu bisa klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dollar cost averaging adalah sebuah metode sederhana di mana kita bisa menginvestasikan jumlah uang yang sama setiap bulan ataupun setiap minggunya. Metode ini dimaksudkan untuk mencegah investor melakukan investasi berlebihan pada waktu yang salah. Mengingat bahwa menentukan waktu yang tepat dalam berinvestasi adalah hal yang sulit saat ini. Metode ini juga sangat cocok buat orang yang masuk dalam kategori investor defensif atau investor yang selalu ingin mengamankan nilai investasinya tanpa perlu berusaha lebih banyak. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode dollar cost averaging. Nomor 1. Pemilihan saham. Pemilihan saham merupakan kunci keberhasilan dalam metode ini. Namun, kelebihannya kita tidak perlu melakukan analisa yang rumit untuk memilih sebuah saham yang layak untuk investasi. Sebenarnya, untuk melihat daftar saham layak investasi, bisa kita lihat di IDX Value 30.
Indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki valuasi harga yang rendah dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Nomor 2. Periode waktu. Penentuan periode waktu bisa disesuaikan berdasarkan karakter investasi masing-masing. Namun, dalam investasi, minimal periode investasi adalah 1 tahun. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan investasi kalian. Periode waktu yang umum digunakan adalah 5 dan 10 tahun. Perhitungan dimulai dari 10 tahun ke depan, berarti dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Lalu dana diinvestasikan setiap awal bulan. Dengan asumsi ini, pengujian sudah melewati masa-masa krisis dan juga pertumbuhan saham dalam beberapa tahun terakhir. Nomor 3. Nominal pembelian. Nominal pembelian juga bisa disesuaikan dengan strategi masing-masing. Tapi yang harus diingat, setiap pembelian harus memiliki nominal yang sama seterusnya agar konsisten dalam averaging. Kita simulasikan akan membeli saham BBNI tiap bulan dalam nominal 1 juta rupiah. Sepuluh tahun lalu, nilai 1 juta tentu lebih berharga dibanding saat ini. Tapi karena ini adalah pengujian, kita abaikan saja hal ini. Kunci dari metode investasi dollar cost averaging adalah disiplin. Metode ini diakui cukup baik karena mampu menghindarkan pelakunya dari kecemasan atau keserakahan atau emosi umum yang dipengaruhi fluktuasi harga saham di pasar. Bila harga saham turun, ia tidak panik, tapi tetap membeli dengan jumlah nilai yang sama. Maka ia dapat unit saham yang lebih banyak. Bila harga naik pun, ia tidak khawatir, meski mendapat nilai yang lebih sedikit dibanding pembelian sebelumnya. Tapi secara jangka panjang, semuanya akan bermakna pengamanan risiko. Dollar cost averaging bisa mengurangi keserakahan dan kesalahan asumsi pelakunya.